Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin memperkuat hubungan dengan Nabi Muhammad dan mempercepat dengan kilat, maka lakukan semuanya untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Setiap kita mengajar, niat itu adalah energi, mengerahkan energi. Harus kita niat, sama seperti kalau kita puasa bulan Ramadan dalam mazhab Syafi'i, setiap malam kita wajib niat. Kenapa? Niat itu adalah sebuah ibadah. Bahkan Nabi SAW bersabda, niatul mar'i khairun min amalih. Oleh karenanya niatnya itu setiap hari mau ngajar, saya mau ngajar umatnya Rasulullah untuk membahagiakan Rasulullah. Kita kemudian mau ngajak istri kita, keluarga kita untuk makan-makan di restoran, niat, saya ingin mengajak umatnya Rasulullah supaya mereka itu bahagia makan bersama saya, walaupun itu keluarganya, walaupun siapa, tapi identik dengan niat untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang demikian itu, kata Nabi SAW, dihimbaukan kemudian menjadi sebab yang paling cepat dan kilat untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW dan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW? Karena setiap hari Kamis amal kita selama seminggu itu ditutupnya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, lalu bulan berikutnya, dan begitu seterusnya. Setiap minggu itu ditutupnya per minggunya untuk disodorkan kepada Allah Ta'ala. Sebelum disodorkan kepada Allah Ta'ala, dibentangkan dulu kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan sebuah keistimewaan Nabi Muhammad SAW terkait dengan umatnya. Permintaan Nabi Muhammad, usaha Nabi Muhammad, upaya Nabi Muhammad untuk apa? Kalau semua didapatkan di situ amal-amal yang baik, maka Nabi SAW tersenyum. Dan semoga kita termasuk yang membuat Nabi SAW tersenyum dan bangga kepada kita semuanya. Tapi kalau dilihat di situ ada amalan yang tidak baik, maka Nabi SAW sedih. Tapi kesedihan Nabi SAW rahmat untuk kita, beliau angkat tangannya untuk mintakan ampun untuk kita. Oleh karenanya pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau sampaikan, demi Allah aku bersumpah, aku sangat tahu dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Tahu, bagaimana nggak tahu? Setiap hari Kamis dilaporkan, ini amalnya fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Yang kita katakan, wah satu hari Kamis berarti hari yang begitu sibuk gitu. Kalau untuk kekuatan dan kekuasaan Allah nggak sibuk, sama seperti komputer. Komputer itu bikinan manusia, bukan bikinan Allah. Kita mau baca dari alif, lam, mim sampai Al-Quran, sampai An-Nas, tinggal kita pencet saja, selesai sudah. Dalam waktu yang nggak sampai semenit. Artinya Nabi SAW tahu, mengerti, tahu dengan nama-nama kita. Kalau seumpama dibayangkan, kalau seumpama setiap minggu dia mengajar untuk menyenangkan engkau ya Rasulullah, dia membawa keluarga untuk menyenangkan engkau ya Rasulullah, dia melaksanakan sunnah ini untuk menyenangkan engkau ya Rasulullah, gimana kira-kira Nabi SAW yang sudah bersabda, aku adalah seorang manusia paling pandai membalas jasa? Apakah kita tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW? Oleh karena Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid beliau katakan, laqad hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu ya laitahum sami'un nida fa ajabu. Mereka telah dihijabkan, dakwah jadi ustadz sampai puluhan tahun lamanya nggak pernah mimpi Nabi Muhammad. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa ini? Harus evaluasi. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Mungkin dia tidak cinta pada zuriatnya Nabi SAW, karena diantara syarat utamanya wilayah, apalagi juga ru'yah, itu harus cinta pada zuriat Nabi SAW. Sama seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Ibnu Syekh, anak guru itu adalah guru. Maka kita harus melihat para habaib ini adalah anak guru kita, maha guru kita. Kita harus mencintainya, memuliakannya. Baru kita akan mendapatkan kemuliaan bermimpi Nabi SAW. Sampai sekian tahun, puluhan tahun kita ngajar nggak mimpi Nabi SAW. Jangan-jangan kita sama seperti yang pernah suatu waktu ketika kami berada di negeri Timur Tengah, nggak usah disebutkan namanya karena sekarang untuk jejak digital. Saya pernah belajar di situ dulu. Di salah satu televisi nasional dia berkata begini, ada orang-orang muda di sekarang, baru-baru dai-dai ini, pakai imamah ini, baru sekian tahun dia itu dakwah, langsung dia mimpi. Dia katakan, saya mimpi Rasulullah, saya mimpi Rasulullah. Aku ini loh, sudah berdakwah 40 tahun sampai sekarang belum mimpi Rasulullah, katanya. Siang dulu. Sampai 40 tahun dakwahnya itu karena dakwahnya salah. Sampai 40 tahun dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, dia katakan tidak pernah mimpi Rasulullah. Ini yang dibanggakan oleh mereka, ini yang dibesarkan oleh mereka. Sedangkan banyak orang awam yang bukan ustadz, bukan seorang dai, tapi dia itu bermimpi dari Rasulullah. Kenapa? Hatinya bersih. Oleh karena saya punya abah ini bahasa baru, mungkin kita harus ambil hikmah ya. Saya banyak ambil
beberapa hal yang sangat prinsip sifatnya di dalam kehidupan ini. Di antaranya ketawaduannya itu luar biasa, karena saya punya abah itu nggak pernah melihat kepada dirinya sendiri, nggak pernah melihat kebaikannya sendiri. Kalau ada kebaikan daripada Abu ya berarti itu karena Allah memanjakan beliau dengan kebaikan itu, bukan karena dirinya. Bahkan 3 hari sebelum meninggal dunia, saya punya abah berkata begini, Abi nggak pernah merasa kalau Abi ini pernah bikin pondok pesantren, punya murid banyak, sampai sebegitunya. Merasa pun juga tidak pernah. Karena apa? Karena beliau itu benar-benar meyakini bahwasanya yang hakikat yang terjadi itu adalah ketentuan Allah. Oleh karenanya, di antara ciri-ciri daripada para aulia kalangan Alawiyin adalah mahwus subut wa mahwur rusum, al mahwu wal isbat. Jadi nggak ada yang namanya rusum, itu nggak ada, yang ada adalah Allah. Kalau ada yang baik dari kita itu semua dari Allah, tapi kalau ada yang tidak baik, itu dari saya. Sehingga nggak pernah dia itu melihat pada dirinya. Sehingga Pak, kalau orang sudah bisa melakukan semacam itu, nggak perlu ada petugas sebagai pengawas di Polres Sidogiri, karena kita semua kerjanya bukan kepada kiai, kita semua kerjanya pada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita itu melaksanakan wafa kepada Allah dan Nabi Muhammad yang melihat kepada kita. Nggak perlu kita sampai memberikan pengawasan, guru harus lapor dan sebagainya, nggak perlu. Tugasnya apa ya sudah dilaksanakan, karena ini adalah tugas yang mulia, karenanya kemudian dia itu dimuliakan dan dimanjakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu yang pertama. Dan semoga kita termasuk yang sangat dekat dan kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Dan semoga kita semua termasuk yang sebelum meninggal dunia kita sudah pernah bermimpi Nabi Muhammad.